Pria ini menempatkan 2 zamrud di rongga mata kepala naga kayu yang dipahat dengan rumit. Lalu, dengan gugup melangkah mundur. Kepala naga yang dipahat mulai bocor. Setelah itu, seluruh dinding patung terciprat air. Air suci menghindarinya. Tidak ada yang basah. Tetesan air jatuh ke tanah, membentuk peta. Lampu kuning menunjukkan jalan kepada mereka adalah jalan menuju desa Tapla yang legendaris. Tidak hanya punya binatang purba. Bahwa orang-orang di desa ini semua diberkati dengan kekuatan mistik oleh naga ilahi. Setelah mengetahui lokasi desa Menara La, Fan Fu mengungkapkan niatnya kepada putra dan putrinya. Dia ingin menghancurkan desa Tapla karena dia selalu mendengar bisikan istrinya yang sudah meninggal. Mengatakan bahwa jiwanya dipenjara oleh klan di sebuah gua di desa Tapla. Menunggu dia datang membebaskannya. Sang Chi bilang ayahnya gila. Dan ingin menggagalkan rencana dia. Fan Fu tidak banyak bicara dan pergi untuk menjatuhkan Sang Chi. Adiknya juga dirobohkan seperti dia. Kemana kalian membawaku? Berapa lama lagi kamu berpura-pura? Fan Fu memutuskan untuk memimpin pasukan ke desa Tapla dalam 3 hari. 2 bersaudara di penjara bawah tanah, menyesal memberikan batu itu kepada ayah mereka. Masalahnya baru kemarin, Sang Chi dirampok dari batu oleh ibunya. Dia khawatir saudara perempuannya akan memiliki masalah yang sama, jadi dia berkemas dan pergi ke Makau untuk menemukannya. Di arena bawah tanah, mereka melihat kekejian raksasa Abomination melawan penyihir menang. Meskipun dia belum pernah melihat pertarungan seperti itu. Tetapi untuk menemukan saudara perempuannya, dia memutuskan untuk mengikuti pertandingan. Tanpa diduga, lawannya adalah saudara perempuan yang belum pernah dilihatnya selama beberapa dekade. Adiknya membencinya karena tidak mengucapkan selamat tinggal. Jadi dia pergi tanpa belas kasihan. Dan Sang Chi takut menyakiti saudaranya sehingga dia selalu ragu untuk memukul. Setelah saudara perempuannya melampiaskan amarahnya, dia berhenti. Baru saat itulah Sang Chi memberitahunya tujuan kedatangannya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pria berotot itu menyerbu masuk. Adik perempuan melihat ini dan meninggalkan Sang Chi dan lari melalui pintu rahasia. Sang Chi dan temannya Katie dikelilingi oleh mereka. Dalam keadaan darurat, dia memecahkan jendela dengan patung kepala kelinci. Abis melalui perancah. Tentaranya terlalu banyak dan terampil, Sang Chi sulit dipegang. Untungnya, saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Saudari ingin dia merasakan perasaan ditinggalkan. Kedua bersaudara itu bekerja sama untuk mengalahkan musuh dengan mudah. Tapi kalung itu masih dicuri oleh guru mereka. Sang Chi dengan cepat berlari mengejar. Guru yang memakai topeng bermaksud naik helikopter untuk melarikan diri. Sang Chi menyelam ke. 2 orang bertarung secara merata. Meskipun seni bela diri Sang Chi diajarkan oleh master bertopeng. Tetapi pada akhirnya dia tetap menjadi karakter utama, dia mengalahkan tuannya. Ketika Sang Chi akan menyelesaikan master. Lalu Fan Fu menggunakan 10 roda untuk menghentikannya. Kemudian, bawa pulang saudara-saudara, gunakan batu mereka untuk memanggil peta. Dan jadi tahu jalan ke desa Menara La. Di penjara, mereka mendengar suara-suara aneh. Ikuti suara dan temukan pintu kecil. Mendorong pintu terbuka, mereka tercengang. Kurang ajar, yang kami tolak adalah kamu. Nak, bicaralah padaku dengan sopan. Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Pria itu memanggil orang tua itu bocah. Dia terlihat lebih dari 40. Ini sebenarnya lebih dari 1000 tahun. Rahasia umur panjangnya adalah 10 roda yang dia gunakan. Kedua belah pihak bertukar beberapa kalimat. Pria berotot mengangkat tangannya untuk memberi tanda siap bertarung. Para prajurit dalam posisi menunggu perang, penduduk desa Tapla juga siap berperang. Fan Fu memberi perintah, tentara segera menembakkan tali listrik, menyebabkan penduduk desa disetrum oleh sengatan listrik. Orang tua itu meneriakkan perintah untuk bergegas, kedua belah pihak bergegas ke pertempuran jarak dekat, pemandangan menjadi kacau.
Sang Qi bertarung dengan tongkat besi merah. Adik perempuan Halin menggunakan bola petir yang kuat. Hancurkan tentara dengan lembut. Seorang tentara menyerang binatang itu. Langsung terlempar olehnya. Annam memukul prajurit itu dengan tongkat dan mengirimnya terbang ke Fan Fu. Dua orang saling memandang menantang. Kemudian, Master bertopeng datang untuk menyerang. Dua orang terlibat perkelahian. Fan Fu memunggungi gunung di belakang. Setelah Sang Qi mengalahkan para prajurit, dia melihat Fan Fu menuju gua dan berlari mengejarnya. Para prajurit dan pria berotot itu datang untuk menghentikannya satu persatu. Untungnya, Halin datang untuk membantunya, sehingga dia bisa terus mengejar. Ayah dan anak bertemu satu sama lain di dalam. Fan Fu bertanya bagaimana dia keluar dari penjara. Ternyata, 3 hari yang lalu, ketika Wen Yu dikunci di ruang bawah tanah. Ada suara aneh di penjara. Dia mendorongnya dan melihat seorang lelaki tua yang aneh memegang binatang suci. Halin secara tidak sengaja menemukan gua lain. Mereka bisa masuk ke garasi, jadi mereka pergi. Terima kasih atas bimbingan orang tua yang aneh itu. Mereka mencapai Tower La Village terlebih dahulu. Lihat binatang purba dalam legenda. Dari mana kamu berasal? Kembali ke sana. Untungnya, saudara perempuan ibu Sang Qi adalah Annam tahu siapa mereka. Baru saja menghindari perang yang berlebihan, Annam membawa mereka mengunjungi desa. Bahkan mengajar seni bela diri Sang Qi, memberitahunya rahasia desa ini. Danau ini memiliki naga ajaib di bawahnya. Naga dewa ini memberi mereka kekuatan. Gunung di belakang disegel dengan monster. 1000 tahun ini, selalu membuat orang terpesona untuk melepaskannya. Jadi ayah Fan Fu punya Sang Qi. Selalu mendengar panggilan istri. Sebenarnya diciptakan oleh monster. Mendengarkan apa yang dikatakan Sang Qi, Fan Fu masih terobsesi dengan ketidakbahagiaan. Sangat percaya bahwa istrinya ada di balik gunung itu. Keras kepala ingin membuka segel untuk menyelamatkan istrinya. Lalu dengan telapak tangannya untuk mengusir Sang Qi. Sang Qi memegang batang besi dan terus menyerang Fan Fu. Fan Fu menangkis pukulan putranya, lalu melompat. Tendang anak agar jatuh tertelungkup di tanah. Lalu, terus berjalan menuju gunung. Sang Qi melihat ini dan langsung menyerang. Kemudian dia ditangkap oleh Fan Fu dan melemparkan batang besi di depannya. Lalu dengan kekuatan membuat dia jatuh jauh ke bekalang. Dia bergegas ke depan, berulang kali menggunakan salib untuk menyerang Sang Qi. Sang Qi menggunakan tongkat untuk menghentikannya. Dan secara bertahap bergerak lebih dekat dengannya. Setelah itu, mereka berdua bertarung 1 lawan 1. Sang Qi memukuli ayahnya. Setelah itu, menjelaskan moralitas kepadanya, Fan Fu tidak menyerah. Menggunakan kekuatan argumen untuk menjatuhkannya ke danau. Sekarang tidak ada yang menghentikan Fan Fu, iblis yang dapat menghancurkan dunia akan segera dibebaskan. Tolong aku. Ayo kita pulang.